Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Hanafi dengan NIM 20059021. Di sini izinkan saya untuk menjelaskan materi berkaitan dengan mata kuliah komunikasi pemasaran yang diampu oleh Ibu Susi Evanita MS. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang apa sih itu komunikasi pemasaran. Itu ada beberapa kutipan dari para ahli berkaitan dengan komunikasi pemasaran. Beberapa contoh tersebut kita ambil dari yang di Philip Kotler atau di Len Keller. Dia mengatakan bahwasanya komunikasi pemasaran ialah komunikasi yang digunakan perusahaan untuk memasang produknya untuk menyampaikan sebuah informasi berkaitan dengan produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Lalu ada dari The American Marketing Association yang mana mengatakan bahwasanya sebuah komunikasi pemasaran yaitu adanya sebuah kegiatan atau sekumpulan perintah dan serangkaian proses untuk membentuk dan mengkomunikasikan, baik itu mengirimkan pesan dari perusahaan kepada customer atau pelanggan untuk menyampaikan, untuk memberitahukan bahwasanya produk atau jasa tersebut tersedia di perusahaan tersebut. Nah, inti dari sebuah komunikasi pemasaran ialah adanya sebuah kegiatan atau proses yang berkaitan dengan cara memasarkan sebuah produk atau jasa dalam sebuah perusahaan, sehingga untuk dapat menarik atau mempengaruhi sebuah customer atau pelanggan untuk menggunakan produk atau jasa yang ada di perusahaan kita. Nah, lalu di komunikasi pemasaran otomatis memiliki tujuan dari komunikasi pemasaran. Apakah tujuan tersebut? Di antaranya yang pertama itu adalah memberikan feedback atau umpan balik yang baik kepada pelanggan. Nah, dalam melakukan komunikasi pemasaran, kita juga harus memikirkan apa sih feedback atau manfaat yang dapat diambil oleh pelanggan yang sudah berlangganan atau yang sudah memiliki loyalitas terhadap perusahaan kita. Yang kedua itu memberikan edukasi atau koneksi. Sebelum kita memasarkan produk, kita juga harus memberikan edukasi atau sebuah kayak pemahaman kepada pelanggan bahwasanya di perusahaan kita memiliki komunikasi pemasaran produk atau jasa yang seperti ini, yang unggul atau yang berbeda dengan kompetitor yang lain. Lalu yang ketiga ada meningkatkan pelayanan yang kualitas, di mana di sini kita mengimplementasikan atau menerapkan bagaimana sih untuk meningkatkan kualitas yang baik sehingga para pelanggan atau customer nyaman dengan pelayanan yang ada di perusahaan kita. Lalu berbicara tentang tujuan dari komunikasi pemasaran, itu terbagi juga ada beberapa. Yang pertama ada pengembangan visi perusahaan. Nah, dalam memasarkan sebuah produk atau jasa, otomatis di sini untuk mengembangkan sebuah visi atau tujuan perusahaan agar lebih maju dan mencakup lebih luas lagi. Yang kedua ada menarik investor. Dengan adanya komunikasi pemasaran baik, para investor akan memiliki daya tarik untuk dapat melakukan investasi di perusahaan kita, baik itu investasi di bidang produk maupun jasa. Lalu meningkatkan laba perusahaan. Nah, berbicara tentang sebuah perusahaan, otomatis itu berkaitan erat dengan sebuah profit atau laba. Dengan adanya komunikasi pemasaran baik, perusahaan investor yang baik, otomatis laba atau profit perusahaan kita juga akan meningkat yang mempengaruhi operasional perusahaan tersebut. Lalu yang keempat adanya pengembangan ide-ide inovasi. Dengan adanya komunikasi pemasaran baik yang mengikuti perkembangan zaman, otomatis apapun itu ide-ide komunikasi pemasaran akan dengan baik. Lalu berbicara tentang unsur-unsur komunikasi pemasaran. Nah, di sini komunikasi pemasaran itu terbagi dua, ada yang di bidang produk dan juga ada di bidang jasa. Nah, di bidang produk itu ada marketing mix atau komunikasi pemasaran campur, itu ada 4P. Nah, kita mengenal 4P ini, yang pertama ada produk. Untuk memasarkan sebuah objek itu kita membutuhkan produk terlebih dahulu. Apa sih produk yang akan kita pasarkan? Yang kedua kita menetapkan harga. Harga yang kita tetapkan, kita harus melakukan survei terlebih dahulu. Apakah harga yang kita tetapkan tersebut terjangkau nggak di masyarakat sekitar? Lalu kita menetapkan tempat. Tempat ini sangat penting. Sebisa mungkin sebuah perusahaan untuk mendirikan perusahaan itu di tempat-tempat strategis agar dilirik oleh pelanggan, customer maupun investor nantinya. Lalu ada yang promotion atau kegiatan promosi, di mana kita mempromosikan kegiatan pemasaran produk atau jasa yang kita miliki. Lalu di sini yang kedua yang 4P tadi untuk produk, dan ada yang 7P itu untuk jasa. Yang pertama itu ada produk juga, yang kedua ada harga, yang ketiga ada tempat, yang keempat ada promosi, ditambah lagi dengan orang atau people, di mana dalam sebuah kegiatan perusahaan tersebut untuk memasarkan sebuah produk atau jasa itu berkaitan erat dengan sebuah orang atau dengan people untuk melakukan komunikasi pemasaran. Yang
keenam itu ada proses, di mana adanya sebuah proses atau perjalanan perusahaan untuk mencapai tujuan tertentu dengan cara melakukan pemasaran yang lebih baik lagi daripada sebelumnya. Lalu yang terakhir adanya bukti fisik atau kita kenal dengan physical evidence, di mana produk jasa atau di mana pemasaran produk atau jasa tersebut bisa dilihat dan dirasakan oleh para pelanggan atau customer nantinya. Mungkin berkaitan dengan komunikasi pemasaran, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurang saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.